Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nova. Untuk tema pada kali ini kita akan membahas terkait dengan anatomi sistem limfatik ya. Nah, apa sih sistem limfatik itu? Jadi ini sekilas gambar yang nanti akan kita bahas ya, apa itu fungsinya dan apa saja organ-organ yang terdapat di dalamnya. Nah, terdiri dari apa saja sih sistem limfatik yang ada di dalam tubuh kita? Yang pertama itu terdiri dari pembuluh limfe ya. Terus kemudian ada nodus limfe. Kemudian ada organ limfatik itu sendiri ada ya. Kemudian selain nodus juga ada nodul limfatik. Ya, kemudian ada sel limfatik itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan limfe itu adalah, jadi nanti kalau teman-teman mendengar kata-kata limfe itu sebetulnya cairan yang berada di mana? Cairan yang berada di pembuluh limfe, sama dengan di pembuluh darah. Pembuluh darah itu cairannya berisinya apa? Darah. Pembuluh itu apa? Saluran. Jadi, limfe itu adalah cairan yang berada di pembuluh limfe, ya, begitu. Nah, di dalam sistem limfatik itu mempunyai fungsi apa saja? Yang pertama, mentransportasi kelebihan cairan intersesial ke aliran darah. Jadi intersesial, kemudian ekstrasesial dan intrasel itu berbeda ya. Intersesial itu yaitu dia berada di celah-celah sel ya, berbeda dengan intrasel. Kalau intrasel itu dia berada di dalam. Tapi kalau intersesial dia berada di celah-celah yang setiap ada rongga dia akan isi. Itu adalah intersesial. Jadi dia akan mentransportasikan kelebihan cairan intersesial ya, karena limfe itu dia berupa cairan intersesial ke aliran darah. Kemudian apa? Mentransportasikan lipid ya, kemudian dia sebagai tempat pembentukan limfosit. Limfosit ini kita ketahui bersama sebagai salah satu dari komponen sel darah putih. Nah, kalau kita mau berbicara terkait dengan sistem limfatik itu ada kaitannya dengan respon imun. Jadi respon imun atau sistem imun dengan sistem limfatik itu sangat erat kaitannya ya, gitu. Jadi ada sekitar 4 fungsi: transportasi kelebihan cairan intersesial ke aliran darah, transportasi diet lipid, pembentukan sel limfosit, dan meningkatkan respon imun. Nah, ini adalah beberapa gambaran bagian organ yang atau komponen yang ada di dalam sistem limfatik kita ya. Misalnya ini ada spleen ya, atau ada limfa. Kemudian ini adalah pembuluh-pembuluhnya ya. Nah, nanti di dalam pembuluh-pembuluh ini ada nodul-nodulnya seperti bulatan-bulatan seperti itu ya. Gitu. Jadi ini adalah di dalam seluruh tubuh kita ini banyak sekali yang hijau-hijau ini seperti pembuluh kapiler. Nah, inilah kecil-kecil ini yang disebut dengan pembuluh limfe ya. Dia mengalir dari seluruh bagian tubuh kita ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, komponen yang pertama dari sistem limfatik atau pembuluh limfe itu adalah kapiler. Kapiler ini bentuknya seperti jaring-jaring kecil-kecil seperti itu ya. Merupakan pembuluh limfe kecil yang merupakan tempat pertama dari jaringan limfe. Jadi ini komponen utamanya itu adalah kapiler limfe. Tubulus yang terdapat sepanjang jaringan Kipper kecuali di sumsum tulang merah dan susunan saraf pusat. Jadi seluruh bagian tubuh kita itu diselimuti oleh kapiler limfe kecuali sumsum tulang merah dan SSP atau susunan saraf pusat kita. Itu enggak ada ya. Nah,
ini adalah kaitannya antara sistem limfatik dengan sistem kardiovaskuler. Jadi, sistem limfatik itu erat kaitannya dengan sistem imun, juga erat kaitannya dengan sistem peredaran darah. Ini misalnya darah kan akan dipompa oleh jantung ya nanti ya. Nah, di dalam darah ini nanti akan ada kapiler-kapiler limfatik yang nanti akan membawa cairan itu tadi ya. Nah, di dalam pembuluh limfa ini ada yang namanya nodus limfanodus ya, dia bentuknya seperti bulatan-bulatan seperti ini. Sedangkan ini adalah pembuluh limfanya ya, itu. Nah, ini adalah contoh dari gambar pembuluh limfo tadi itu ya. Jadi ada dindingnya ini kapiler dari limfatik ini dia ada yang namanya endotelium ya. Dia akan bisa meregang ya, atau dia akan berkonstriksi. Jadi dia permeabilitas ya, bisa meregang, bisa meregang, atau dia bisa berkonstriksi. Kemudian ini cairan intersisial. Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa cairan ini akan mengisi rongga-rongga yang kosong. Nah, ini pembuluh kapiler yang terbuka, ini sendiri ada limfanya ya. Usus halus mempunyai kapiler limfatik yang spesial yang dinamakan lakteal. Lakteal itu fungsinya untuk apa? Mengangkut cairan intersisial ya. Nah, ini disebut dengan cycle. Nah, ini tadi pembuluh limfo tadi ya, menyerupai vena kecil yang terdiri dari 3 lapis ya, yang bisa berkontraksi ya, supaya mencegah limfa keluar dari pembuluh. Jadi sepertilah hampir sama dengan pembuluh darah, tapi berbeda ya. Berbeda karena dia isinya adalah cairan bening. Limfa itu cairannya bening. Nah, kapiler limfatik. Jadi ini kapiler-kapiler limfatik ya yang ada di dalam tubuh kita, kecuali di jaringan yang tidak ada pembuluhnya ya, yaitu tadi di mana di sumsum tulang merah, di sistem saraf pusat ya. Nah, itu tidak ada kapiler limfatiknya. Jadi ini seperti ini bentuknya ya, kapiler-kapilernya. Nah, terus kemudian ini trunctus lymphaticus. Ini juga merupakan bagian dari pembuluh limfa ya, trunctus lymphaticus. Ada juga trunctus bronchomediastinal, truncus intestinal, dan truncus lumbalis. Jadi kalau truncus intestinal ini ya, dia yang akan berada di bagian organ-organ pencernaan ya, dia struktur internal. Intestinal itu di usus kan. Lumbalis ini berarti di bagian lumbal, kemudian dari bronchomediastinalis ini berarti di bagian toraks ya. Nah, ini ductus ya, ductus lymphaticus mengembalikan limfa ke sirkulasi vena. Ada limfatikus dextra, ada limfatikus sinistra ya, seperti ini misalnya. Nah, ini adalah sesi limfatik kita ya. Jadi ini adalah pembuluh kapiler. Nah, ini yang bulat-bulat ini namanya nodul-nodul itu ya. Begitu nodul-nodul, satu nodul itu terdiri dari ini ya, ada di sini ada pembuluh darah kapilernya ya, kemudian ada pembuluh limfatiknya ya, di sini banyak sekali ya di bagian tubuh kita. Di ductus thoraxicus ya, tidak usah dihafal teman-teman, yang penting teman-teman itu tahu oh ada sistem limfatik ya, ada sistem limfatik, dia fungsinya untuk apa, apa aja yang terdiri di dalamnya gitu ya gitu. Nah, ini nodul limfatik. Jadi ini yang tadi dia sebagai pembentuk dari limfosit ya, ada hubungannya dengan sel darah putih yang berfungsi sebagai sistem imun kita. Limfosit T ini terdapat di luar pusat benih, berfungsi untuk menyaring dan membunuh antigen ya. Jadi ini limfosit. Ada limfosit B, ada limfosit T. Jadi kalau
bagian tengah dari nodus limfatik itu disebut sebagai germinal center. Dia berisi proliferasi limfosit B dan makrofag. Kan kita tahu tuh ada limfosit B, ada limfosit T atau sel B, sel T, makrofag. Nah, itu kan erat kaitannya dengan sistem mekanisme pertahanan tubuh kita kan. Tuh. Nah, ini MALT ada disebut dengan mucosa associated lymphatic tissue. Ini biasanya MALT itu jaringan-jaringan limfoid atau limfatik ini yang terdapat di gastrointestinal ya, di gastrointestinal, kemudian juga di alat genital kita, kemudian di urinari ya, itu. Jadi kalau di usus kita yang disebut dengan Bayer patch ini sebagai sistem imun tubuh kita ya, itu. Jadi banyak kalau di ileum MALT ini disebut dengan Bayer patch. Jadi nanti kalau teman-teman itu mendengar kata-kata Bayer patch itu tidak asing ya. Di lidah kita juga ada yang namanya Bayer patch ya. Dia MALT ya, mukos di suatu jaringan limfatik yang berada di mukosa. Mukosa mulut ada ya, di mukosa usus juga ada. Nah, jaringan limfatik apa berikutnya? Organ apa? Contohnya adalah tonsil. Tonsil ini merupakan dia sebagai bagian dari organ yang ada hubungannya dengan limfatik ya. Nah, atau tonsil atau amandel kalau kita orang awam bilang ya, gitu. Nah, ini sel limfatik kita ya, ini misalnya tonsil ya. Ada bagian atas besar di tengah itu adenoid. Ini tonsil kita ada kanan dengan kiri ya. Kemudian ada palatum ya, terus kemudian ada lingual, lidah. Sublingual berarti di bawah lidah, karena lingual itu kan lidah ya. Nah, kemudian nodus limfatikus. Nodus limfatikus ini sepanjang terdapat di pembuluh limfa ya. Fungsinya untuk apa sih nodus-nodus ini? Dia berfungsi untuk menyaring antigen dari limfa dan menginisiasi respon imun. Jadi nodus limfatik yang tadi bulat-bulat yang berada di pembuluh darah limfa kita itu, dia berfungsi, dia berjalan sebagai tentara ya, yang bisa menyaring antigen atau menyerang antigen jika memang dia membahayakan ya. Nah, nodus limfatikus ini ada bagian korteks itu terluar, kemudian bagian dalam ya, namanya medula. Kemudian ada vasa eferen membawa limfa ke nodus eferen ya. Nah, kemudian organ berikutnya lagi itu adalah timus. Timus ini berada di mediastinum di tengah-tengah antara paru kanan dengan paru kiri. Jadi timus kita itu semakin seiring perkembangan usia, timus kita itu sudah semakin mengecil ya. Ini pada bayi dan anak timus agak besar dan sampai ke mediastinum superior. Jadi timus ini seiring dengan perkembangan usia itu dia akan mengecil dengan sendirinya. Tapi kalau pada perkembangan bayi dan anak itu dia sudah tumbuh ya, sudah tumbuh bagus dia untuk menghasilkan sel T atau limfosit tadi untuk pertahanan tubuh gitu ya. Nah, ini ya, pada orang dewasa timus mengalami atrofi atau pengecilan dan hampir tidak berfungsi. Jadi yang di kita itu diambil alih oleh sumsum tulang belakang atau bone marrow ya, sumsum tulang. Ya, karena di timus kita itu untuk dewasa itu sudah tidak berfungsi ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada paru-paru yang mungkin lumayan cukup jelas ya, bahwa timus itu berada di situ di mediastinum ya. Dia ada di sternum dekat dengan jantung di atasnya seperti ini. Dia berfungsi ada bagian korteks, ada bagian medula. Ya, dia berfungsi untuk pembentukan sel T, pematangan dan proliferasi, ada sel dendrit dan makrofag. Ya, itu dia dibentuknya di sel kelenjar timus. Sedangkan ini limfa ya. Limfa itu ditanya di mana? Limfa itu di kuadran atas kiri abdomen.
ya. Jadi jangan kebalik antara limpa dengan pankreas misalnya, atau dengan hati, hepar ya. Jadi dia punya ini sendiri-sendiri ya. Limpa ya limpa gitu ya. Dia berada di atas kiri abdomen. Kemudian ini struktur limpanya nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Struktur limpanya itu bisa dibagi menjadi pulpa alba, rubra ya, yang mengelilingi pulpa putih. Nah, ini apa sih pulpa putih? Ini dihubungkan dengan arteri yang mensuplai limpa, terdiri atas kelompok sel limpatik ya. Jadi ini pulpa alba, ada pulpa rubra. Nah, fungsi limpa itu apa ya? Sebetulnya menginisiasi respon imun bila ada antigen di dalam darah ya. Kemudian mereservoir eritrosit dan platelet, memfagosit eritrosit dan platelet yang defektif atau dia mengalami fungsi, dan fagosit bakteri dan benda asing lainnya. Jadi ini beberapa dari fungsi limpa. Ini bentuknya seperti ini ya. Nanti kapsulnya, kemudian sinus, ada nodul, ada korteks ya. Nah, ini limfanodus kita. Di sini ada pembentukan sel T, sel B, ada sel dendritik, ya, ada makrofag ya. Nah, ini ada gambar contoh pasien yang terkena gangguan kelainan di sistem limfatiknya. Contohnya apa? Contohnya ini namanya kan kaki gajah ya. Kaki gajah. Jadi dipicu oleh apa? Dipicu oleh adanya nyamuk ya, yang parasit ya, dimana dia menyuntikkan di bagian kakinya, sehingga dia akan mengalir nanti parasit yang muncul itu. Nah, ini nanti akan mengalir ke seluruh tubuh ya, tergantung dianya akan kemana gitu ya. Kalau ini kan di limfatik bagian bawah, jadi di genital tadi kan ada juga ya, jadi dia akan seperti ini bentuknya ya. Ini kaki gajah juga akan mengakibatkan udem karena ketidakmampuan untuk mengalirkan cairan limfa yang adekuat, sehingga akan numpuk di salah satu atau salah beberapa dari organ gitu ya. Itu mungkin dari Ibu Nova secara singkat. Nanti teman-teman silahkan baca-baca lagi. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.